Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rima Nusantari Nugraha dan teman saya Haikal Ferdinand akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perbedaan Praktek Komunikasi Perusahaan di Perusahaan Berhasil dan Tidak Berhasil. Komunikasi adalah sarana utama menuju terjadinya kerjasama yang solid. Kerjasama yang solid adalah salah satu faktor terpenting agar tim atau perusahaan mampu meraih tujuan dan visi besar perusahaan di masa kini dan mendatang. Lalu, apa jadinya kalau pekerja mempunyai teknik skill yang bagus, tapi tidak dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang baik? Berikut akan kami beri beberapa contoh perbedaan praktek komunikasi di perusahaan berhasil dan tidak berhasil. Nah, agar lebih mudah penyampaiannya, kita akan menyebut dengan istilah winner dan loser. Yang pertama ialah praktek membangun brand dan menciptakan penjualan. Brand sangat penting dalam peningkatan bisnis, karena dengan brand yang kuat akan membentuk massa customer dan fans untuk produk perusahaan tersebut. Brand bukan hanya tentang logo, warna, desain huruf, tapi bagaimana brand itu memberikan suatu kesan positif kepada customer. Brand dari bisnis dibagi menjadi dua, yaitu functional benefit dan emotional benefit. Seorang loser hanya fokus ke functional benefit. Mereka hanya fokus menjual produk mereka tanpa melihat emosional customer. Misalnya, pada perusahaan sepatu, mereka membangun brand mereka lewat sosial media seperti Instagram, namun hanya mengupload produk mereka dan menunjukkan dari segi fungsionalnya saja. Namun, seorang winner, mereka fokus keduanya dari segi functional benefit serta emotional benefit. Emotional benefit yang seperti apa? Misalnya, tidak hanya produk sepatu yang mereka buat konten, namun mereka juga membuat seperti testimoni pelanggan, gambar atau video yang relevan, bahkan mereka membuat konten-konten olahraga yang berhubungan dengan produknya. Nah, hal ini dilakukan agar calon customer terbentuk. Ketika perusahaan tersebut sudah mengumpulkan fans atau massa customer, mereka dapat mudah menjual produk. Disitulah mereka membangun emotional benefit kepada pelanggan. Karena dengan brand yang kuat, perusahaan memiliki customer yang loyal dan mampu membela produk perusahaan untuk melawan kompetitor lain. Yang kedua ialah praktek membangun persepsi dengan pelanggan. Pelanggan atau customer tidak hanya membeli produk yang perusahaan jual, namun customer membeli persepsi yang bagus juga. Produk yang bagus adalah keharusan, bagus secara fungsional, namun harus ada persepsi yang dibangun juga oleh perusahaan. Nah, ada dua hal yang biasanya dilakukan. Yang pertama, fokuskan ke spesifik customer. Seorang loser biasanya untuk membangun sebuah persepsi, mereka hanya fokus kepada how, bagaimana caranya agar produknya laku, bagaimana promo yang akan digunakan, bagaimana diskonnya. Hal ini memang perlu dilakukan, namun jika hanya memikirkan hal tersebut, ini adalah kesalahan fatal. Namun, seorang winner, selain menjalankan faktor how, mereka juga memikirkan faktor who, siapa orang yang paling mungkin membeli produk. Perusahaan winner akan paham jika tidak semua orang yang akan menjadi target penjualan. Mereka paham berapa budget marketing yang ia miliki, jadi mereka juga mementingkan membuat spesifik target customer tersebut. Lalu yang kedua ada diferensiator atau unik atau pembeda. Sesuatu yang unik dan beda akan selalu diingat dan berkesan bagi pelanggan. Ini adalah salah satu PR bagi perusahaan. Unik tidak hanya dari segi produk saja, namun juga pelayanannya. Seorang loser mungkin akan hanya berkata, pelayanan saya bagus, keren, memuaskan. Namun seorang winner, mereka paham cara melayani seorang customer, membuat customer punya kesan. Misal, mereka memberi minum gratis ke customer, mengajak customer berbincang-bincang. Yang ketiga, membangun hubungan strategis dengan pelanggan. Tugas perusahaan ialah mempertahankan pelanggan agar tidak loss selling dan bagaimana pelanggan bisa repeat order. Cara yang dilakukan perusahaan bisa dengan membuat training ke pekerja marketing mereka. Training untuk tim sales bukan pilihan, tapi kewajiban bagi setiap perusahaan yang ingin membangun salesnya. Ingin meningkatkan omset berkali-kali lipat. Dengan memiliki tim marketing yang terlatih, maka perusahaan bisa overtake kompetitor lainnya. Seorang loser, mereka akan melakukan penjualan hanya mengandalkan promosi produk saja. Jadi, jika salesnya tidak dilatih bagaimana cara cross-selling ataupun upselling,
yang harusnya customer bisa beli lebih banyak lagi, tapi salesnya hanya diam saja. Kesalahan yang biasanya sering dijumpai di perusahaan seperti ini ialah mereka tidak membedah cara kerja tim marketing mereka. Bisa saja sales asal prospecting, memfollow up pelanggan juga asal-asalan, sehingga yang harusnya pelanggan bisa saja membeli malah low sell. Mereka tidak memberikan skrip yang baik atau teknik yang baik kepada marketing mereka. Seorang winner, mereka akan paham dan dilatih bagaimana komunikasi yang baik kepada customer. Misal, mengenalkan produk lain yang baru dirilis, mengenalkan sosmed atau situs belanja perusahaan agar produk tidak hanya dijangkau melalui offline store saja, atau cara menawarkan produk lain, membantu follow up ke pelanggan jika barang restock. Hal-hal tersebut dilakukan agar penjualan bisa closing. Yang terakhir, bermitra. Bermitra adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang menggunakan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan. Bagi seorang loser, mereka terlalu berhati-hati sehingga bekerja di zona nyaman. Mereka menghindari resiko dan tidak berani menyimpang dari apa yang sudah mereka jalani. Jadi, ketika ada perusahaan atau sektor lain yang ingin mengajak bermitra, perusahaan loser masih belum berani melangkah ke depan sehingga mereka bisa saja kehilangan peluang yang lebih besar lagi. Seorang winner, perusahaan ini cenderung berani dalam mengambil keputusan. Mereka lebih fleksibel dan inovatif. Mereka bersedia menerima tantangan dengan merangkul cara-cara baru dalam bekerja dan belajar. Dengan bermitra, perusahaan winner cenderung merasa mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Mereka siap dengan resiko yang nantinya dihadapi ketika bermitra. Mereka berusaha untuk saling menguntungkan dengan pihak lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.